Selamat datang di kota gue, ya, kota Bogor. Seperti lagunya, di sana aku dilahirkan dan aku dibesarkan di kota kesayangan. Ya, gue lahir dan besar di sini. Selama kita hidup, kita sering menemukan simbol ataupun kode-kode. Kita hidup di antara mereka. Ada kode yang menurut gue agak janggal, yaitu 420. Orang tahu gak ya 420 itu apa? Enggak. 420. Enggak. Enggak. Enggak tahu. Jerah gua 420 enggak tahu. Tahu? Oh, tahu. 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 Menurut gua kalau 420 itu hal yang negatif. Band kan? Band. Clothing itu baju ya? Baju distro, gambarnya ganja. 420 itu jam. Narkoba kan? Kayak narkoba gitu. Kayak narkoba gitu. Ganja gitu ya? Tanaman ganja kan? Ganja atau narkoba gitu. Ganja. Ganja. Ganja gitu lah. Ganja. 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 Ganja berasal dari Amerika ya, negara Amerika. 420 itu yang dibawa sama grup band rock. Nah, 420 dan itu kode mereka untuk menghisap ganja itu. Awalnya, gue berpikir itu cuma jam atau menunjukkan waktu. Tapi ya, mereka berpersepsi bahwa kode itu adalah kode untuk ngecimeng, alias ganja. Dan sekarang, udah makin berkembang di masyarakat. Dan dijadikan brand distro, nama band, bahkan tato public figure. Dari internet, terus banyak yang sharing juga, posting. Ya dengar aja informasi dari orang-orang. Tahu ada aja, suka banyak ada di Facebook, di sosial media. Ya ada sih, ada yang lagi ngobrol-ngobrol gitu kayak. Familiar aja sih di sekitar Bogor mah buat anak-anak kayak gitu-gitu. Gue juga berasumsi masyarakat dan pelajar menganggap hal itu keren, biasa aja, sampai alay. Tapi mereka sendiri gak tahu arti yang dimaksud itu apa. Dan hanya menganggap bahwa itu kekinian. Gue jadi penasaran, apa sih efek negatif ganja sendiri? Secara fisik terganggu, ya. Kemudian secara psikis tadi muncul gangguan-gangguan kejiwaan juga. Ya, kemudian secara sosial juga pastilah tentang pekerjaannya, tentang sekolahnya juga, kemudian tentang hubungan dengan keluarga. Kode 420 belum tahu. Gue hidup di dunia yang amat sangat berkembang. Informasi yang didapat bisa saja disalahgunakan. Jangan membanggakan kode yang kebarat-baratan yang menurut kalian sendiri negatif. Kalau generasi kayak kita aja udah rusak, gimana mau bebas dari narkoba? Lebih baik lawan narkoba. All lessons have ended for today. See you on Monday morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice weekend. Meh takon kali kowe. Salahnya nomor pitu, Bu. Saya nomor pitu. Sini pala bulan Akar A kuadrat min B kuadrat. Ini sebagai akar 4 min 2.
1 lah. Oh iya deh. 3. Akar 3. Oke. Ini? That's great. Cekleknya. Oh iya, kan cerita karo aku apa? Pas nang SMP kaya anti kanca ngono. Kayak merasa duwe kanca lah, kenapa? Lah kan yo mudeng dhewe kene kan kaya minder ngono. Oh, kenapa minder? Padahal kowe pinter loh. Meski apa pinter iki reso apa-apa yang bareng. Maksudnya Yang kowe baru pinter pinter dalam hal eksak kok maksudnya. ning ra pinter nang liyane yo gitu. cuma. Terus kan mergo sepian. Terus aku nemu kancanan karo cah papat liyane to. Terus kabeh dijaki kunjul saka 200-an lah, nek 100 lah. Apa nih? Yo anggotane 1. Narkoba apa yang kamu edar? Ganja? Yang tablet itu loh, Tablet apaan sih? yang ekstasi. Ekstasi. Oh, ekstasi ya. Berapa harganya? 1 pil weh. Enggak orangnya ketok sugih ini. Tak enggak. Oh, berarti ora tetep dong rega. Yang sing biasa sih yo. Ya ampun, Ya, jahat. biasa. Aku dodolan tong sisir regane tak padane kabeh kok. Wong tuamu pas kuwi pernah tak ngerti, mbok yo ki sithik wae ngerti tentang kowe, ora ngerti. Waktu aku mulai kan mangkate iso. Heeh, mangkate iso. Mangkate jam 6 lah. Oh, terus Terus nih yang mulai biasanya atau ungi jam 10 jam 9. heeh. Kan aku kan yo wis lunga nara turu wisan. Heeh. Jadi nek ra tau ketemu atau ngomong. Oh, man. Oh, gitu ya. Bar enek sing ketangkep ngono ya. Deng to. Oh, enak sing ketangkep bareng. Ya cuma 2 apa 3 orang. Pas ngedar tangkep to. Wes. Terus apa kuwi? Kau ini aku kok piye ngono ga. Aku kaya wis kesel ngono lho. Aku pilih apa kuwi? Metu to ngono ya. Mobil metu. Ya metu to. Iya. Kaya metune ya angel-angel ngono lah. Angel lagi piye? Kaya ditahan. Asam metu wae ning ngene apa kuwi. Aku ya rada ora aktif lah. Aku ngene aja metu ngono lho. Oh, ngono. Nanti saiki yo paling gor transaksi dijak ning aku gak wis ra melu ngono. Aku tuh juga pernah dapat ancaman. Ada yang dari geng, ada yang dari pengedarnya juga ada. Terus tuh juga pernah aku tuh ditodong, diancam. Diancamnya piye? Kan dia nodong pistol ke kepala tuh. Astagfirullah. Terus bilang kayak gini. Kamu keluar, oke, keluar. Tapi kalau kamu bilang atau bocorin ke siapa aja, siapin aja nyawa kamu gitu. Ini, aku pengen ngisi solusi kayak itu, Ra. Sebenarnya nggak ada solusi sih. Sebenarnya cuman ya. Cuma masukan kan aku apa jenenge ya mau konsep curhatmu to. Aku ki ora iso ngewangi kowe ngono lho piye carane. Soalnya aku kan ra pinter dalam hal seperti itu. Tapi seumpamane kowe apa jenenge pengen cerita ambek aku, jangan sungkan-sungkan buat cerita sama saya. Malam gam sebab malam bukan urau. Bek muat-muat lagi gesong bine lampu. Bek mu manggam ada jeka bek mu mang. Bek putih mang mabuk tanggung kenong kentang. Nyan lon rasa, nyan kalu lon rasa. Nama saya Mama Hendri. Kenalin, ini teman baru saya.
Namanya Zulfan Amru. Saya memanggilnya Bampan. Pertama kali melihatnya takut sih. Ternyata setelah ngobrol, dia orangnya baik. Dia suka bercerita. Dari situ saya tahu bahwa Bampan mantan pecandu narkoba jenis sabu-sabu. Dia kecanduan narkoba 4 tahun lebih. Tapi tahun 2007, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Dicontohkan pada satu daging itu ada 2 tumpuk daging gitu, ada 2 tumpuk daging, satu daging sudah diambil sabu itu ditaruh dalam daging, satu lagi enggak, jadi dipendam sedemikian untuk waktu berapa jam. Yang satu yang ditaruh sabu itu biru dia, busuk, hijau lah. Artinya reaksi sabu itu secepat itu. Aku pikir kalau tingkat kita taruh di daging aja kayak gitu, apalagi kita kita pakai ya, dan terus menerus. Setelah dia terlepas dari jahatan narkoba, Bampan tidak lekas diam begitu saja. Dituangkannya kisah-kisah masa lalunya yang pahit dalam bentuk lagu atau musik. Katanya sih, Bampan buat lagu-lagu karena banyak teman-teman di sekelilingnya yang masih aktif menggunakan narkoba. Kenapa saya memilih musik? Karena hanya musik yang paling dekat dengan masyarakat itu musik. Kan tidak mungkin saya berdiri di atas panggung ceramah seperti ulama atau seperti kiai. Dengan kemampuan saya yang seadanya, saya coba beritahukan dampak buruk dari sabu. Bagiku lagu-lagu Bampan sangat menarik, enak didengar. Apalagi lagu yang berjudul Malam Gam yang menceritakan tentang mantan pengguna narkoba. Rekomendirlah di telinga. Sepengetahuan saya awam, Aceh dalam kondisi sampai saat ini ya masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan, khususnya kawan-kawan muda yang mungkin masih darah panas ya, masih ingin coba ini coba itu. Kalau pemerintah tidak bijak, selesailah semua. Wadduha wallaili idza saja. Idza iya. Dextromethorphan itu ada di dalam komposisi obat batuk, berbahaya kalau dimakan berlebihan. Jadi otak kita juga mempengaruhi, nanti daya ingat tidak stabil jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Nama saya Ilham. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Hidayatul Mulodiin. Di sini saya udah menjelang 3 tahun. Cita-cita aku di pondok ini pengen jadi penghafal Quran, ngawali ngomik, karena terhasut sama teman diajak. Aku nengok teman sih kayaknya, emang sih aku pernah nyeramahin teman, kayak ngomik tuh buat apa? Nah nggak tahu tuh, ingin
ngubah sekali ya, terusan. Terus komiknya 15, ya rasanya ya cepet, tapi panas, pahit. Yang dirasainnya tuh ya emang enak sih, pusing, kayak nggak ngerasa apa, dipukul nggak ngerasa, terus ngomongnya basing, buat orang marah ya ngomongnya tuh. Aku sebelum masuk ke sini aku pernah buat masalah di desa, yang ngambil di satu tempat, ngambil apa? Ya, mencuri lah. Nah, ketahuan. Habis itu aku mikirin nggak usah sekolah lagi, ada malu kan, nggak usah sekolah lagi, pergi ke rumah nenek. Nah, situ nganggur, nggak ada kerjaan suntuk. Nah, ayo nawarin buat sekolah. Nah, sebelum masuk sekolah saya pulang buat minta maaf seorang tua. Nah, orang tua marah banget karena buat orang tua malu kan, nggak tahu diuntung kan. Fa'ammal yatima fala taqhar wa amma bi ni'mati rabb. Oh, salah kan. Wa amma sa'ila fala tanhar wa efek samping yang komik tuh dari dulu sampai sekarang ya terasa itu gimana, jadi malesan, terus buat hafalan tuh kayak itu susah dan keras gitu buat nyantol untuk hafalan itu, gampang lupa. Wa ammasa ila falatan. Mudah-mudahan dengan usahaku selama ini, orang tuaku bisa memaafkan dan bangga padaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma waddaka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka. Ada ainnya. Belum lancar ya. Ulangi lagi minggu depan ya. Saya sering mengungkap narkoba di Kabupaten Jombang itu, remajanya juga banyak, terutama kalangan pelajar, itu dari SMP, SMA, mahasiswa. Setiap tahun banyak peningkatannya. Kami senang banyak pondok pesantren, cuma kadang-kadang itu kan ada oknum siswa itu yang dia salah pergaulannya. Aku Kiva, aku udah 6 tahun nih tinggal di pesantren. Aku wakil OSIS di SMA aku. Awal mulanya aku tahu tentang narkoba, itu karena aku pernah jadi delegasi workshop di Tebu Ireng.
Aku punya kakak kelas sekaligus ustadz. Namanya Ustadz Zainul. Dulu dia juga pernah jadi pecandu narkoba. Allahumma Hasan Farji. Kak, gimana sih awal mulanya kok bisa sampean tuh kena atau kenal narkoba? Saya dirancang sama teman-teman, dikasih ekstasi dalam es. Saya disuruh minum waktu itu. Pastinya saya nggak tahu. Ya, tiba-tiba saya minum. Setelah minum saya nggak tahu, pengen mual, pusing. Sampai saya itu kelas 3 disuruh teman-teman saya itu mengedarkan itulah. Iya, kayak ekstasi udah pernah, terus pernah juga nyoba ganja sampai kelas 1 SMA lah. Sampai saya udah pindah di sini. Pindah di sini saya masih membawa 50 butir. Enggak ketahuan, saya rasa ya enggak ketahuan emang. Mau pindah ke pondok, saya udah berhenti. Saya berpikir 50 ini adalah akhirku dari semua narkoba. Ya kalau ingat masa lalu ya pastilah, ya Allah, pengen nangis tapi gimana, udah kejadian. Pokoknya kalau selalu cerita gitu, ya Allah, aku orangnya ya emang hina dari sekarang, emang bukan orang baik, emang orang hina. Kadang aku ya minder kayak di pesantren ini. Kadang anak yang manggil saya Ustadz, udah jangan manggil Ustadz lah. Aku orang hina, jangan dipanggil Ustadz, nggak pantas lah. Kuliah sekabeh dalik ta'zimal ilmi yang mengagungkan ilmu, ta'zimal ilmi yang mengagungkan ilmu, wa tabjilas syariati dan menghormati syariat, wa tabjilas syariati dan Ustadz Zainul itu cerminan bagi kami, agar kami senantiasa berhati-hati dengan adanya narkoba di sekitar kami. Sebagai santri, inilah saatnya bergerak, ikut serta memerangi narkoba bersama-sama.